Ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Pada pembahasan kali ini, sesuai yang telah dibahas dari materi sebelumnya, bahwa kita masuk kepada pembahasan yaitu membuat aktivitas yang kedua dari pembahasan materi pelajaran, yaitu membuat aktivitas syarat dan ketentuan belajar. Nah, ini penting sekali karena syarat dan ketentuan belajar ini supaya anak-anak dapat melihatnya bahwa penting sekali sebelum memulai pelajaran tahu apa saja yang harus dipenuhi untuk supaya lulus dari pelajaran kita. Oke, langsung saja kita kepada mata pelajaran yang kita sudah buat. Ini di dalam tampilannya. Ini ketika sudah di dalamnya ya. Mungkin ini tampilan awalnya. Ini kan ketika login. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Kemudian klik mata pelajarannya. Nah, sebelumnya kita membuat diskusi umum dan pengumuman. Oke, kita akan membuat aktivitas selanjutnya. Nama aktivitasnya adalah syarat dan ketentuan belajar. Oke, sekarang kita klik seperti biasa. Nah, untuk menambahkan aktivitas baru, kita bisa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita klik gear yang ada di kanan atas ini, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, kemudian tambah aktivitas, tambah sebuah aktivitas atau sumber daya, klik. Silahkan untuk aktivitas yang namanya syarat dan ketentuan belajar, Ibu Bapak cocoknya menggunakan aktivitas ini. Namanya adalah page atau halaman. Nah, silahkan klik tambah. Kemudian kita kasih nama, yaitu namanya adalah syarat dan ketentuan. Oke, deskripsinya boleh dikosongkan. Misal deskripsinya adalah syarat dan ketentuan belajar. Nah, ini isinya, kontennya. Misalnya begini. Syarat dan ketentuan belajarnya kita pakai angka ya. Yang pertama, 1. Siswa harus hadir minimal 80%. Minimal langsung aja. Misalnya minimal 12 pertemuan. Yang kedua, semua materi harus diselesaikan. Misalnya yang ketiga, ini ya bisa disesuaikan sesuai ketentuan syarat dan ketentuan yang Bapak Ibu terapkan. Untuk mengikuti ujian, wajib menyelesaikan semua materi. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jika sudah, supaya besar ininya dibuat heading medium. Nah, seperti ini. Ya. Kok tetap ya? Nah, 2 maksudnya. Nah, 3. Contohnya seperti ini. Nah, di sini yang paling penting adalah tampilannya oke. Ini nih yang paling penting. Activity completion. Jadi anak itu harus membaca aktivitas ini. Jadi tidak boleh di manual di checklist, tapi harus menggunakan ya pilihan yang ketiga. So activity is complete when condition are met. Silakan klik saja yang ini, artinya anak-anak nanti otomatis harus membacanya terlebih dahulu. Ketika sudah membacanya, maka aktivitasnya akan di checklist. Oke. Sekarang tinggal simpan dan kembali ke kursus.
Nah, oke, coba kita cek lagi, matikan dulu supaya terlihat rapi. Nah, syarat dan ketentuan. Lihat Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada tanda checklist. Artinya, anak-anak tidak bisa melanjutkan ke materi topik 1 jika syarat dan ketentuan ini belum checklist. Nah, oleh karena itu bagaimana harus di checklist ini tidak bisa manual oleh anaknya, harus dibaca. Jadi anak-anak wajib membacanya. Oleh karena itu nanti anak-anak akan membacanya. Siswa harus hadir minimum 12 pertemuan, semua materi harus diselesaikan untuk mengikuti ujian wajib. Oh, jika sudah nanti kembali, dia akan kembali. Bukan itu. Di general. Nah, nanti otomatis ke checklist, maka akan lanjut ke topik yang pertama. Baik. Demikian cara membuat syarat dan ketentuan. Selanjutnya kita akan membahas ke aktivitas daftar hadir. Jadi kita sudah membuat aktivitas pertama adalah diskusi umum dan pengumuman. Aktivitas kedua syarat dan ketentuan, nanti yang selanjutnya adalah daftar hadir. Baik, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Terima kasih, kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya.